Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diwa dengan NPM 2211021143. Yang terhormat Bapak Imam Awaluddin SEME selaku pengampu mata kuliah Statistik Non-Parametrik. Di sini saya akan menjelaskan tugas statistik non-parametrik, yaitu menguji dari 5 bab masing-masing salah satu, yaitu yang pertama di sini ada uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Di sini saya sudah mempunyai data yaitu nama dan berat badan. Di sini saya mau menguji apakah berat badan murid itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Untuk keperluan tersebut diambil sampel secara asap sebanyak 20 murid. Di sini saya sudah mempunyai datanya. Langsung aja dianalisis. Badan murid mengikuti distribusi normal A0, A1-nya berat badan murid tidak mengikuti distribusi normal. Nilai signifikan ini yaitu 0,200 ya, yaitu yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Karena nilai ini tidak signifikan, berarti A0 tidak dapat ditolak, sehingga berat badan siswa atau siswi murid dapat dianggap mengikuti distribusi normal. Kesimpulannya dari hasil uji ini, hasil uji Kolmogorov-Smirnov ini sesuai dengan hipotesis nol, bahwa berat badan murid mengikuti distribusi normal. Selanjutnya ada uji Wilcoxon. Di sini saya sudah mempunyai data, yaitu nama pengemudi dan data sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Seorang pelatih penguji SIM mobil ingin mengetahui efektivitas pelatihan SIM sehingga mengumpulkan data untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja driver sebelum mengikuti pelatihan dengan setelah mengikuti pelatihan. Untuk keperluan tersebut diambil sampel secara random sebesar 20 pengemudi sebagai berikut. Sini udah ada datanya, langsung saja diuji. A0, tidak ada perbedaan signifikan antara kinerja pengemudi sebelum dan sesudah pelatihan. Sedangkan H1 ada perbedaan signifikan antara perbedaan kinerja pengemudi sebelum dan sesudah pelatihan. Hasil uji Wilcoxon di sini negatif range itu 0, berarti tidak ada skor setelah pelatihan yang lebih rendah dari sebelum pelatihan. Sedangkan yang positif range itu ada 20, berarti semua skor setelah pelatihan lebih tinggi dari sebelum pelatihan. Nilai Z sebesar min 4,4.300 dan nilai signifikan 0,000. Kesimpulannya, karena nilai signifikan 0,000
lebih kecil dari tingkat signifikan, yaitu 0,05, maka H0 ditolak. Ini berarti ada perbedaan signifikan antara kinerja sebelum dan sesudah pelatihan. Selanjutnya ada uji Wolfowitz. Sini saya sudah mempunyai data, yaitu nama suplemen dan kadar gula darah. Di sini nama suplemennya diganti ke huruf angka 1 dan 2 karena karena di SPSS menunjukkan data scale. Hmm, langsung aja dianalisis. Hmm, kan suplemen seatin dan yang kedua itu suplemen Bulgarin. Yaitu H0 itu tidak ada perbedaan kadar gula darah antara pengguna suplemen seatin dan suplemen Bulgarin. Sedangkan H1 itu ada perbedaan kadar gula darah antara pengguna suplemen seatin dan suplemen Bulgarin. Hasil dari analisis ini yaitu dari output statistika itu diperoleh nilai Z sebesar min 3000,213 dengan nilai signifikan p-value 0,0000. Karena p-value 0,000, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya ada perbedaan yang signifikan pada kadar gula darah antara kelompok yang mengonsumsi suplemen seatin dan suplemen Bulgarin. Hal ini dapat dilihat dari data bahwa kelompok suplemen seatin memiliki kadar gula darah yang lebih rendah, rentang rentang 110 sampai 118 dibandingkan kelompok suplemen Bulgarin rentang 119 sampai 125. Selanjutnya ada uji Kendall. Di sini saya sudah mempunyai data nama pengguna dan seberapa sukanya mereka terhadap aplikasi, Chatlink, Snapgram, VTube, dan Bookface. Seorang analisis teknologi dari perusahaan pengembangan aplikasi sedang melakukan penelitian untuk menguji perbedaan preferensi pengguna terhadap 4 aplikasi media sosial, Chatlink, Snapgram, VTube, dan Bookface. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 20 pengguna, dan data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut.
Hasilnya yaitu hipotesis yang akan diuji. Nol, tidak ada perbedaan preferensi pengguna terhadap keempat aplikasi media sosial. H1, ada perbedaan preferensi pengguna terhadap keempat aplikasi media sosial. Hasil analisis nilai Kendall's W itu 0,547. Selarasan yang moderat antara penilai. Kesimpulannya, karena p-value 0,000, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan dalam preferensi pengguna terhadap keempat aplikasi media sosial. Berdasarkan main rank Chatlink memiliki peringkat tertinggi 2,80, Snapgram 2,75, YouTube 2,35, Bookface 2,10. Ini menunjukkan bahwa Chatlink cenderung lebih disukai dibandingkan aplikasi lainnya. Selanjutnya ada uji Kruskal-Wallis. Di sini saya sudah mempunyai data, itu nama, pekerjaan, dokter sebagai satu, karyawan dua, manajer tiga, dan pengusaha itu empat. Di sampingnya sudah ada pendapatan perhariannya. Seorang peneliti di bidang ekonomi melakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan pendapat berdasarkan jenis pekerjaan yaitu dokter, manajer, pengusaha, dan karyawan. Untuk keperluan tersebut, peneliti mengambil sampel secara acak sebanyak 20 orang dengan data sebagai berikut. Hipotesisnya, H0 tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan antara kelompok pekerjaan. H1 ada perbedaan pendapatan yang signifikan antara kelompok pekerjaan. Hasil analisis dari Kruskal-Wallis ini, H sebesar 17,786 dengan DV sebesar 3 dan p-value sebesar 0,000. Karena p-value 0,000 itu lebih kecil dari nilai 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Main rank untuk setiap kelompok, pengusaha itu 18, dokter 13,50, manajer 9, karyawan 3,50. Yaitu karyawan ini yang terendah dan pengusaha ini tertinggi. Kesimpulannya, ada perbedaan pendapatan yang signifikan antara jenis pekerjaan. Berdasarkan main rank, pengusaha memiliki pendapatan tertinggi, diikuti oleh dokter, manajer, dan karyawan dengan pendapatan terendah. Hal ini juga terlihat dari data pendapatan per hari, di mana pengusaha memiliki rentang pendapatan 140 sampai 170, dokter 100 sampai 130, manajer 70 sampai 90, dan karyawan 50 sampai 60. Sekian penjelasan saya tentang 5 uji dari masing-masing bab. Kepada Bapak Imam, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.